Trending topik Bapak Presiden perhutangan. Sah, kereta cepat pakai APBN dan hutang dari Cina. Negara sudah susah ditambah semakin susah. Resmi, proyek kereta cepat dapat suntikan 4,3 triliun dari APBN. Kelora.com. Pada awalnya pemerintah meyakini bahwa pembangunan itu murni B2B, bisnis to bisnis, tetapi kemudian belakangan pemerintah memaksa untuk menggunakan APBN. Nah, tentu ini merupakan dalam kebijakan publik itu merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan. Kita semangatnya memberikan dukungan ini adalah untuk proyek ini jangan mangkrak, jangan sampai Hambalang jilid 2. Lalu yang kedua, pemerintah juga mau berbenah, pemerintah juga mau mengevaluasi, pemerintah ingin memperbaiki diri. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Membenahi Perpresnya dirubah jadi Perpres 93 2021. Yang kedua, pemerintah juga mau diaudit. Ya, kami sudah menyampaikan dalam rapat-rapat Komisi 6, kita minta audit nih. Ya, karena kita tidak ingin uang APBN masuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener, tuh amit-amit banget deh. Pantas pengen berkuasa terus, dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya, atau gengnya. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati itu orang. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Resmi, proyek kereta cepat dapat suntikan 4,3 triliun dari APBN. Kelora.com. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memperoleh suntikan modal senilai 4,3 triliun dari APBN. Suntikan modal tersebut diperoleh setelah pemerintah menyetujui penyertaan modal negara dan komitmen perdanaan dari China Development Bank. Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia Persero selaku pemimpin konsorsium Leading Consortium. Kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi COVID-19. Kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dilansir dari Antara, Senin 1 November 2021. Dwiyana memaparkan struktur pembiayaan KCJB adalah 75% dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25% ekuitas dan ekuitas tersebut sebesar 60% berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15% dari proyek. Sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina tanpa adanya jaminan dari pemerintah Indonesia. PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar 4,3 triliun digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 64,9 triliun. Saat ini disebutkan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini sudah mencapai lebih dari 79%. Rangkaian kereta atau elektrik multiple unit untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation, Xifang di Qingdao, China dengan sistem manajemen mutu terstandardisasi internasional ISO 9001, kata Dwiyana. Kereta cepat Jakarta-Bandung masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN yang dibangun melalui kerjasama Indonesia dan Cina yang pengerjaannya menggunakan teknologi tinggi, sehingga bisa menjadi suatu lompatan yang baik bagi Indonesia. Terlebih, kedua negara juga telah melakukan transfer knowledge, sehingga para pekerja di Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Berikut
Komentar warganet. Masa sih pengen disebut bapak infrastruktur? Hashtag bapak perhitungan kali. Kan semuanya hasil hutang dan banyak yang mangkrak pula, ujar Cepot. Harusnya uang 6.500 triliun itu bisa buat Indonesia nyaman, aman, dan damai, timpal Ahmad. Nggak bisa bikin apa-apa tanpa bantuan utang luar negeri, timpal Iwan. Asal penggunaan jelas dan tepat sasaran itu nggak masalah. Jangan sampai hasil utang dipakai infrastruktur. Infrastrukturnya gagal dan mangkrak juga, ujar Cepot. Rakyat diperas dari pajak dan lain-lainnya. APBN-nya dikuras demi proyek yang belum tentu jelas untungnya untuk negara. Tidak belajar dari Bandara Kertajati dan Tol Cibitung yang modalnya besar tapi sepi pendapatan dan dijual dengan harga murah. Infrastruktur opo, ujar ETKW. Betul, saya setuju. Berkaca pada presiden sebelumnya yang proyeknya banyak yang mangkrak. Daripada buat proyek nggak jelas, mending buat bansos, timpal Amenis. Padahal setiap pembangunan anggaran selalu bengkak, ujar Andi Ramadan. Kita bertanya, jangan jawab dengan cinta, jawab dengan data, timpal Kidul. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.